akhirnya saya pulang ke Jakarta numpang kapal angkatan laut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya di podcast Bisik Mamu, bicara asik sama kamu. Apa kabar teman Bisik Mamu di sana? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu jaga protokoler kesehatan ya dimanapun Anda berada. Kali ini Bisik Mamu kedatangan tamu. Tamunya dari Lembaga Survei Ethos Indonesia, Direktur Eksekutif Ethos Indonesia, yaitu Bapak Iskandar Syah. Apa kabar Bapak Iskandar Syah? Alhamdulillah. Baik Pak. Alhamdulillah. Selalu baik, sehat-sehat Mbak. Bapak sudah divaksin? 1 kali. Sudah 1 kali, berarti ada lanjutan ya Pak ya? Ada lanjutan. Ya, bisa buka masker aja Oh, Pak, karena kan sudah di swab juga, sudah melakukan PCR dan lain-lain. Kita di sini, insya Allah aman dari COVID-19. Amin. Nah, saya mau tanya nih Pak. Tapi saya agak gemes dengan bajunya dulu deh Pak. Ini bajunya tuh dari apa ya Pak? Kok kayaknya saya jarang loh lihatnya kayak gini gitu loh. Ini sebenarnya batik produksi UMKM. Kebetulan dari saudara saya yang di Palembang. Beliau bikin ini dari kulit jengkol. Kulit jengkol Pak? Kulit jengkol ini. Wow, keren. Dari kulit jengkol UMKM. Mudah-mudahan sih di bulan Oktober ini nanti mau ada pameran ya, UMKM. Pameran yang ada di Gatot Subroto? Ya, di Kementerian Perindustrian. Mudah-mudahan beliau bisa ikut pameran. Amin. Suasananya jadi normal lagi, ya, gitu kan. Betul. Karena kan kita melihat kondisi juga kan. Kondisi hari ini sampai tanggal 6 masuk ke PPKM level 3. Artinya sudah mulai agak mereda. Gitu. Karena Jakarta sudah mulai crowded juga. Berarti paham ya, ini bagaimana cara mendaur ulangkannya. Kalau kita pikir-pikir kan, ini pasti bahan dari daur ulang kan ya Pak? Iya, limbah betul. Limbah pertanian ya? Betul. Tadi juga saya berpikir kalau daun jengkol pasti bau. Iya. Pikiran saya gitu kan. Kulit jengkol gitu kan. Benar. Tapi ternyata bagus. Buatannya rapi, jahitannya juga rapi. Kemasannya gitu kan. Juga jadinya benar-benar packagingnya pun bagus pasti ya. Bagus, alhamdulillah. Ini sebenarnya 1 set, Mbak, sama maskernya. Oh, ada maskernya, tapi nggak dipakai. Cuma saya nggak pakai. Biar nggak terlalu formal banget ya, Pak. Karena kakak saya, saudara saya bikinin ini 1 set sama maskernya gitu kan. Cuma saya nggak pakai. Tapi buat perempuan ada nggak? Apa buat pasti laki-laki? ada lah. Ini siapa yang udah pesan Pak dari orang-orang saya yang buatkan hebat, buat tinggi Mas besar? Bambang Susatyo. Dari kulit dari daun singkong. Daun singkong juga bisa. Sama. Jadi apa aja selain jengkol? Daun singkong, lalu apa lagi? Daun singkong, terus daun pepaya. Daun pepaya juga dibuat. Saya sedang buatkan tuh. Teman Bisik Mamu. Ini contoh edukasi yang baik, inspirasi yang baik buat teman Bisik Mamu ya. Jadi kalau misalkan ada limbah-limbah, mungkin limbahnya bisa daur ulang kembali. Salah satunya dari kulit jengkol ya Pak ya. Kulit jengkol, daun singkong, dan apa lagi Pak? Daun pepaya. Daun pepaya, lalu apa lagi? Banyak lah pokoknya itu. Luar biasa. Tapi yang pasti jelas yang lebih paham saudara saya ya. Karena mereka dia kan pelakunya kan. Kapan-kapan diundang ya Pak ya? Iya, boleh. Kapan-kapan diundang. Pasti teman Bisik Mamu juga penasaran banget ya. Kalau daun singkong dan daun pepaya tuh bagaimana cara mengemasnya gitu, mendaur ulangnya itu bagaimana kan? Pasti teman Bisik Mamu bingung kan? Mudah-mudahan nanti diundang, datang dari Palembang ya Pak? Palembang. Dari Palembang, pas kebetulan mungkin pas lagi UMKM besok ya, datang ke sini, terus nanti bisa kita bicara banyak lah, siapa tahu menginspirasi teman Bisik Mamu di sana ya. Pak, lanjut deh ke yang lain ya, karena kayaknya ngomongin UMKM akan ada spesialnya gitu ya. Ini sebagai Direktur Eksekutif Ethos Indonesia. Teman Bisik Mamu kan dari nggak tahu jadi tahu nih, sebenarnya apa sih? Dan mungkin bukan apa dulu ya, saya bertanya dulu, siapa sih Bapak Iskandar Syah ini? Supaya lebih jelas teman Bisik Mamu tahu bahwasannya Bapak Iskandar Syah itu adalah Direktur Eksekutif Ethos Indonesia dan melakukan apa aja sebelumnya. Gitu. Ethos Indonesia Institute itu dibuat
itu di 2010. 2010. Ethos Indonesia Institute. Waktu itu direktur eksekutifnya masih Irwan. Mas Irwan. Karena beliau pendiri, salah satu pendiri. Saya di situ dijadikan salah satu direktur Infocom. Nah, ada historinya nama Ethos ini. Ethos yang ngasih nama Ethos ini Pak Halilintar. Wow, Bapak Halilintar? Jadi ayahnya Mas Atta. Mas Atta. Ethos ini singkatan, Mbak. It's time on schedule. It's time on Waktunya schedule. timur dalam jadwal. Gitu. Beliau lah yang kasih nama ini. Berjalan seiring waktu. Karena Mas Irwan 2015 itu ada giat di luar, tidak bisa concern di sini, saya dijadikan direktur eksekutif di 2015 sampai sekarang. Kalau portofolio, kita banyak melakukan survei dan konsultan pemenangan. Di pilkada-pilkada. Kok hanya pilkada saja atau pemerintah perusahaan juga atau hanya kalau pemerintah saja? Perusahaan saya belum. Kampus ada. Kampus Ada. Terakhir ini belum lama saya survei untuk Poltekkes. Jakarta 3. Ada 3. Di Bekasi. Di Bekasi. Ada di Bekasi. Jakarta 3. Survei apa yang Survei pelayanan. Poltekkes, terus alumni, ya, alumninya seperti apa, ya setelah lulus dari situ, segala macam. Waktu itu saya buat di bulan Agustus ya, awal Agustus saya buat, sudah selesai. Sudah selesai. Tinggal kita presentasi hasil survei, karena beliau di rootnya harus presentasi ke Kemenpan RB. Gitu kan ada banyak nih hasil-hasil survei yang non valid gitu Pak, banyak juga gitu banyak hoax juga gitu kan. Banyak. Itu bagaimana menanggapinya? Apa memang di sini juga pernah mengalami, Ethos Indonesia juga pernah mengalami ada berita hoax bahwasannya Ethos Indonesia penipu atau apa gitu, bagaimana tuh nyikapinya? Sejauh ini nggak ada gitu. Sejauh ini masih baik-baik saja ya. Karena beda survei profesional dengan survei politik ya. Gitu. Ya kan? Dan ada batasan gitu. Ada batasan, Mbak, bahwa survei ini kan tidak bisa digugat. Ya kan? Kalau tidak sepakat ya silakan buat survei tandingan. Berarti bisa dengan survei yang lain gitu ya. Gitu kan. Karena sampai kapanpun lembaga survei tidak akan membuka dapurnya. Gitu. Terus ada kriterianya, ada nggak? Apa maksudnya kriteria apa yang mereka tuh bisa masuk jadi lembaga, ikut ke lembaga survei itu? Kan ada asosiasinya juga. Ada asosiasinya? Ada asosiasinya lembaga survei, gitu kan. Ada asosiasi lembaga survei, dan sebenarnya sesama lembaga survei ya pasti tahu, pasti mengerti dapur kita masing-masing ya? Gitu kan. Tapi kan mungkin teman Basic Mamu pengen tahu ya, sebenarnya apa sih kriterianya nih supaya ya mungkin asosiasi pun bisa paham juga gitu. Mereka mau masuk asosiasi pun paham gitu. Kriterianya apa supaya bisa masuk lembaga survei gitu, atau minta disurveikan, mereka punya produk atau punya sesuatu hal yang memang dibutuhkan. Mungkin personal branding gitu? Bisa. Perlu? Bisa. Perlu lembaga survei juga personal branding? Bisa, lembaga survei personal branding bisa. Tapi karena kita concern kepada politik, maka seputar politik yang kita kerjakan. Seperti pilkada, ya, di pemilihan bupati, wali kota, gubernur, terus pileg, pilpres. Terus kalau produk kita nggak ada. Tapi kalau survei pelayanan publik atau survei tingkat kepuasan masyarakat atas satu kampus ini, kampus A, B, C. Berarti bermain dengan partai ya sementara ini ya? Lebih kepada politik, gitu kan. Lebih kepada politik. Hampir 70 lebih pilkada kita ikuti. Semua sudah mengikuti lembaga survei Ethos Indonesia? Sudah hampir 70 lebih. 70 lebih, hampir 78 pilkada yang ada di Indonesia ini. Maksudnya seluruh warna partai? Oh, ya, seluruh. Sudah mengikuti Ethos Indonesia? Iya, sudah. Wow, keren. Dari 70 sekian kita menang 58-an lah kurang lebih. Sisanya kalah kita. Terdokumentasi itu semuanya? Ada. Publish atau tidak? Dipublish. Publish.
Wow. Karena setiap hasil survei kita harus publish. Oh gitu. Oh persyaratannya ya? Iya, persyaratan. Karena sebelum kandidat ini maju menjadi calon wali kota, bupati atau gubernur kan mereka harus membuat survei dulu. Elektabilitas. Survei elektabilitas. Betul. Seberapa populerkah orang ini gitu. Nah, disitulah nanti ukurannya untuk maju ke pilkadanya. Berikutnya. Ya kan? Nah, di pilkada itu kita juga menyediakan jasa untuk konsultan pemenangan. Oh gitu, ya. Jasa konsultan pemenangan. Betul, makanya di situ kan survei dan konsultan pemenangan. Nah di jasa konsultan pemenangan itu kita dengan klien memberikan clue untuk pemenangan. Ini loh begini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hanya sebatas clue, tidak dalam ranah eksekusi. Karena kalau eksekusi harus timnya. Iya betul, ya mereka punya tim sendiri untuk menentukan ya. Betul. Wow, luar biasa teman Bisik Mamu. Saya baru tahu loh dan baru paham loh ini ternyata. Karena dunia politik mungkin saya nggak terlalu paham, tapi karena kedatangan Bapak Iskandar ini saya jadi paham banyak hal tentang salah satunya etos Indonesia. Oke. Terus menurut Bang Iskandar, Pak Iskandar nih, aduh saya kadang suka manggilnya kadang Bang, kadang Om, kadang Bapak. Mohon maaf ya teman Bisik Mamu, saya seasiknya aja kalau ngomong karena memang di sini kan podcast asik, bicara asik sama kamu gitu. Jadi kalau melihat keadaan pandemi gini, kan Pak Iskandar tuh kan dengan lembaga survei pasti kan sudah mengamati perpolitikan Indonesia tuh bagaimana gitu kan. Nah terus di masa pandemi ini bagaimana menilainya gitu, karena kalau dilihat kan pandemi ini kayak dimanfaatkan dengan keadaan gitu. Mereka yang tidak, yang mungkin mereka tuh bingung gitu, maksudnya kok harus ada PCR, kok harus ada swab dan nilainya tuh berbeda gitu loh. Sampai akhirnya kemarin ada case juga bahwasannya PCR ini pun harus ada ongkos kirimnya katanya seperti itu. Itu saya bingung, itu bagaimana menyikapinya atau bagaimana yang diamati sama Bapak Iskandar Syah ini? Kebetulan saya tadi habis Zoom dengan Kemenkes Komisi 9 dan ICW tadi. Habis Zoom terkait masalah PCR yang harganya fantastis. Oh iya betul, ya kan? Betul sekali. Saya sempat katakan di awal pandemi 2020 kita juga menemukan harga masker yang fantastis. Wow. Ya kan? Masker yang satu kotak itu hanya 50.000, bisa 500.000 di 2020. Ya, betul. bulan Awal-awal pandemi ya. Betul. Betul. Itu saya bilang. Bahkan saya pernah melihat salah satu perusahaan besar, Lotte Mart yang ada di Cilegon itu membeli masker itu dengan harga 650.000. Satu box. Nah, wow. Tetap mereka beli karena mereka butuh ya, betul. Untuk pegawai. Atau mungkin karena ada demand yang tinggi, jadinya mereka jual mahal gitu dari produsennya atau gimana? Saya melihat gini, kalau saya melihat dari kacamata politik gitu kan. Okay. Saya melihat dari kacamata politik bahwa di saat pandemi ini ada juga pemimpin kita yang berbisnis. Saya melihatnya seperti itu gitu kan. Karena yang punya regulasi kan yang di atas. Nggak mungkin yang punya regulasi Iskandar. Yang di bawah-bawah itu nggak mungkin ya gitu atau kan. Mbak punya regulasi. Saya nggak mungkin juga gitu kan. Saya cuma bisa melihat gitu. Atau buruh pabrik atau petani. Nggak mungkin. Yang punya regulasi adalah yang di atas. Sama halnya seperti yang hari ini terjadi, PCR. Sebelum PCR ini meletup juga sempat juga booming terkait susu beruang. Oke, benar. Saya juga pernah lihat beritanya. Sempat langka dan mahal. Tapi nggak lama, redup dia. Betul, karena dianggapnya tidak valid untuk menyembuhkan COVID-19 gitu ya. Dan bukan menjadi syarat mutlak juga. Orang nggak terlalu butuh. Iya, karena memang konsumsi susu itu benar, tapi bukan berarti menyembuhkan loh. Teman Bisik Mamu tuh harus dipikir ya. Ya kan? Lalu Pak? Jadi nggak terlalu penting bagi mereka kan. Susu nggak penting. Tapi kalau masker kan penting. Penting. Ya, utama. Karena salah satu protokol kesehatan yang wajib dilakukan. Masker penting. Sarung tangan juga nggak terlalu. Orang nggak sarung tangan nggak masalah, bisa cuci tangan ibaratnya, selesai gitu kan. Nah, PCR dianggap hal yang penting, ya kan. Termasuk regulasi hari ini mau masuk mall aja harus vaksin dan PCR. Betul. Iya benar. Saya baru kemarin ke mall di daerah Bekasi. Karena saya sudah vaksin loh, tapi saya belum buka aplikasi Peduli Lindungi.
Jadi ribet ternyata kalau kita sudah vaksin tapi belum mengunduh aplikasi itu karena nggak bisa masuk ke dalam mall. Karena harus ada barcode. Jadi teman Bisik Mamu kalau sudah vaksin dan sudah terima informasi dari Peduli Lindungi, langsung aja ya aplikasinya itu diunduh karena nggak ribet kayak saya. Betul. Betul ya kan Pak? Harus barcode. Harus barcode. Betul. Karena ada batasan ya di sana. Betul. Gitu. Lalu Pak? Nah, inilah yang membuat suasana menjadi kelihatannya agak kisruh. Kisruh, betul, gitu betul, kan. betul sekali, betul sekali. Terus juga tadi saya dapat berita junior saya dari Surabaya itu di Bandara Juanda pulang dia harus barcode Peduli Lindungi. Ternyata Citylink barcode-nya error. Oh, waduh. Terus bagaimana itu akhirnya mereka? Satu pesawat dibatalkan penerbangan. Wow. Mereka akhirnya harus beli tiket lagi dengan maskapai penerbangan yang berbeda. Aduh. Saya bilang, menyedihkan sekali. Iya, saya bilang kalau orang punya duit ya nggak jadi masalah. Iya, betul. Kalau masyarakat yang tidak diganti uang itu. Tidak diganti. Apa karena disengajakan sama pihak? Saya nggak ngerti, cuma junior tadi bicara bahwa sistem barcode-nya error. Jadi Citylink tidak mau membawa pesawat itu menerbangkan satu penerbangan itu. Ada kompensasi dari mereka? Dari Citylink-nya? Saya kurang tahu, cuma junior saya tadi bilang bahwa tiket kita nggak diganti. Mau nggak mau kita harus beli tiket lagi. Tadinya mereka mau demo. Ayo kita demo aja sana. Nah, tapi karena mungkin ada hal-hal kepentingan yang urgent, akhirnya mereka udah abaikan. Akhirnya mereka beli tiket lagi dan. Karena itu kan bukan kesalahan dari pihak yang pengunjung kan atau penumpang gitu kan? Ya. Nah itu. Harusnya kan itulah mereka memberikan kompensasi atau membalikan semua pembelian ini. Terus bagaimana itu? Belum tahu. Sebelum saya dapat berita tadi. Terus terkait antigen juga. Antigen yang harganya 85.000 versi Kimia Farma. Tadi junior saya antigen di bandara itu cuma 25.000. Artinya kan jauh sekali ya perbedaannya. Artinya kan nggak ada kepastian yang mana yang mau kita rujuk. Nggak ada konsistenan dengan harga ya, ini bagaimana? Yang mana yang mau kita rujuk? Betul, yang 25.000 kah atau yang 65.000? Produknya sama? 85.000. Sebenarnya produknya sama, antigen. Gitu kan. Kalau toh yang benar 25.000 berarti yang 85.000 sudah meraup profit hampir 60.000 di situ gitu kan. Makanya saya bilang ini adalah tanggung jawab si pemberi regulasi. Gitu kan. Karena dalam hal ini pasti melibatkan eksekutif dan legislatif, ya kan. Di situ ada Menkes, Kementerian Kesehatan, di legislatif ada Komisi 9, saya bilang. Tapi saya katakan bahwa hari ini saya agak ragu gitu. Karena saya melihat hari ini tuh ada cinta segitiga, Mbak. Antara legislatif, cinta segitiga, ya kan? Ada legislatif, eksekutif, dan pers. Jadi masyarakat nggak akan bisa otak-atik ya? Otak-atik. Karena akan terbentur. Mau ke legislatif nggak bisa, mau ke eksekutif nggak bisa, sedangkan semua diprotek oleh pers. Betul. Gitu. Tapi saya yakin cinta segitiga kan nggak pernah lama. Aduh, gitu. Saya jadi pasti bubar. Gitu. Tergantung sebenarnya. Kalau membahas itu tergantung sebenarnya. Tapi kalau misalkan melihat kayak gitu, berarti kan Indonesia ini lagi dalam keadaan yang mungkin bukan dibilang kacau ya, tapi dalam keadaan yang inkonsisten dengan masyarakatnya ya. Oh iya. Jadi bagaimana biar masyarakat ini benar-benar percaya gitu loh. Kembali lagi ke pemerintah bahwasannya udahlah pokoknya pemerintah ini akan memberikan yang terbaik gitu loh untuk masyarakatnya. Kuncinya sebenarnya pemimpinnya harus jujur. Jujur ya. Jadi pemimpin harus jujur. Pemimpinnya harus jujur. Karena gini, kita kasih satu contoh, vaksin. Ya kan? Satu sisi masyarakat diwajibkan vaksin, ya kan? Tapi satu sisi media menayangkan orang-orang yang karena vaksin kena efek. Habis vaksin positif, habis vaksin meninggal. Betul, ini kan membuat masyarakat jadi worry, jadi takut, gitu kan? Bener nggak sih? Apa jangan-jangan pemerintah mau bunuh kita atau seperti apa? Asumsi-asumsi itu ada gitu. Nah inilah yang membuat
politik kita hari ini, soal situasi politik hari ini memang sedang tidak baik, gitu kan. Karena masyarakat nih hari ini sudah hampir hilang trust-nya. Iya, betul. Kayaknya mungkin bukan hampir hilang, mungkin sebagian juga sudah merasa udah hilang gitu loh. Yang penting udah ikutin aja lah. Cuman ya itu masih bertanya-tanya, apakah mereka ini sebenarnya benar-benar menjadi pemimpin yang benar, atau mereka ini juga di luarnya tuh ragu-ragu sebenarnya memimpin, ya kan? Betul. Jadi itulah yang membuat suasana memang agak kurang kondusif gitu kan. Adapun hal-hal lain seperti kasus-kasus yang baru terjadi nih di Afghanistan, ya kan? Betul. Ini agak sedikit meredup. Berita COVID gitu kan. Betul. Bahkan di Twitter saya pernah nulis, saya sangat terima kasih dengan para teroris gitu, gara-gara bapak-bapak ini COVID agak meredup. Saya gitu kan. Jadi rasa was-was agak menghilang ya, karena penilaian dari media-media berkurang. Bahwasanya dampak COVID itu banyak yang meninggal bla 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 itu agak bergeser ya, jadi dengan berita-berita gitu. Yang baru ya. Karena kan begitu Afghanistan dikuasai oleh Taliban, maka keluar statement dari pimpinan-pimpinan Polri waktu itu terkait jejaring teroris yang ada di Indonesia, dan Polri sangat giat tangkepin kan. Sekali. Nah itu hilang. Ada pengalian isu ya. Hilang itu, COVID agak hilang. Saya liatin, perhatiin, oh iya seperti ini, oh iya seperti ini. Saya pernah bicara juga, Mbak, sama salah satu menteri lah ya, di kabinetnya Pak Jokowi. Waktu itu saya jumpa, saya bilang, Bang, daerah Baduy itu dari 2020, sejak COVID ada, sampai hari ini dia 0. Sejak COVID ada? Sejak COVID. Tidak ada satupun yang kena? 0 kasus. Wow. Bagaimana cara menerapkannya? Dia tanya, kenapa dia tidak bisa sehat gitu betul. Kan di daerah menerapkan Baduy kesehatan itu bagaimana? Mereka menolak teknologi karena nggak nonton berita. Saya bilang. Oh, jadi tidak ada pemicu stres ya? Atau psikologi pun terganggu karena itu gitu ya? Saya bilang gitu. Dia tertawa. Dia tertawa, benar juga ya. Jadi kuncinya sehat itu ternyata menolak teknologi. Nggak melihat handphone. Mungkin bukan menolak teknologi sih sebenarnya Bapak Iskandar. Saya agak ragu loh dengan itu. Tapi bukan menolak teknologi, tapi lebih kepada pikiran tuh sehat. Karena kalau teknologi itu kan sebenarnya memberikan informasi, semuanya sama sebenarnya informasinya, tapi sebenarnya bagaimana orang mengkonsumsinya aja. Cuma kan kalau di sana kan nggak ada orang yang punya TV. Oh iya benar juga memang. Orang nggak ada yang punya handphone. Mereka nggak main medsos, ya kan? Betul. Jadi mereka sehat, saya bilang gitu. Betul. Karena kena dampak langsung ya. Karena penyakitnya ada di sini. Betul. Ada di gadget kita, ada di TV, ada di situ. Setiap kita lihat berita, stres. Betul. Psikologi terganggu ya. Iya, terganggu pasti kan. Dan mereka hari ini 0. Hari ini 0. Apa karena kalau nggak salah, setahu saya orang Baduy itu kan mereka suka jualan madu gitu. Mereka memang minum madu itu juga atau bagaimana? Sehatnya karena minum madu? Atau kan mereka juga ada yang sebagian saya lihat jualan madu pun jalan kaki tanpa alas gitu. Itu memang itu yang menyebabkannya? Ya itulah, mereka ini kan orang-orang yang dekat dengan alam ya. Ya Mbak ya. Mereka itu orang-orang yang dekat dengan alam. Beda dengan orang yang sudah hijrah ke Jakarta atau ke Bekasi sini, apalagi orang yang tinggal di apartemen, nginjak tanah pun tidak kan. Betul. Kena panas juga enggak gitu ya. Dia tinggal di lantai sekian. Kalau mereka orang yang dekat, mereka ini orang-orang yang dekat dengan alam. Suasana alam pun mereka tahu. Nikmati juga ya. Sangat menikmati, dan alam gusar pun dia tahu. Dia sangat ngerasakan karena kedekatan. Sama kalau di Amerika tuh orang-orang Indian lah ya. Indian, kan? Karena kan mereka dekat sama alam. Jadi apabila ada yang memberikan sinyal-sinyal jelek terhadap alam, udah peka mereka ya, lebih peka, sangat peka gitu kan, termasuk bencana-bencana, mereka sangat peka ketimbang kita yang ada di kota. Jangan-jangan perihal COVID ini mereka awalnya sudah mengetahui juga ada apa gitu, mungkin kelihatannya mereka tahu kali. Ada yang tersirat awalnya gitu. Kelihatannya mereka tahu. Tahu ya. Kelihatannya mereka tahu. Karena mereka udah antisipasi duluan gitu dengan minum madu yang banyak mungkin. Karena mereka tetap sehat. Sampai hari ini 0 kasus di Baduy di sana. Dan itu diakui oleh puskesmas yang ada di
Baduy. Oh gitu. Diakui bahwa sejak 2020 sampai hari ini 0 kasus. Mudah-mudahan sih Jakarta juga begitu ya, makin lama makin habis dan 0 kasus, tidak ada yang masuk lagi karena COVID-19 ya, teman Basic Mamu. Tapi sih memang agak sedikit khawatir kalau misalkan memang kita tuh belum vaksin, jadi tolonglah diikutin keinginan pemerintah supaya benar-benar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah mereka, menjaga protokol kesehatan dan vaksinnya pun diikuti gitu loh. Untuk menjaga kesehatan juga ke depannya, kan kita nggak tahu ke depannya ini seperti apa. Iya nggak Bapak ya? Betul. Terus Bapak sendiri gimana nih Pak melihat UKM yang ada di Indonesia gitu kan, banyak banget yang terdampak karena pandemi gitu kan. Pastinya. Itu apa maksudnya, punya nggak sih solusi atau kiat-kiat khusus yang bisa diberikan pemerintah Indonesia nih supaya UKM udahlah jangan terlalu ini, diberikan kelonggaran lah gitu loh. Karena kan pernah saya juga jalan di beberapa di perjalanan pinggir jalan lah ya. Itu banyak mungkin waktu itu kasusnya memang lagi tinggi sekali pandemi 19 itu, COVID-19. Itu sampai mereka tuh melarang UKM itu untuk jualan gitu dan ditutup langsung. Itu waktu itu waktunya jam 6:30 sore ya, maksudnya habis maghrib. Habis maghrib. Nah itu kasihan sih sebenarnya karena ada yang baru buka sore kan. Betul. Itu kan baru buka udah tutup lagi, kasihan dan itu benar-benar saya nangis melihatnya gitu. Iya, itu bagaimana nyikapinnya tuh? Solusinya ada nggak kira-kira? Harusnya pemerintah ada. Harusnya ada ya? Harusnya ada dong gitu kan pemerintah. Kalau mereka mengeluarkan satu regulasi berarti punya opsi. Iya, harusnya begitu. Punya opsi untuk itu gitu kan. Kalau yang pernah Mbak ceritain, saya juga pernah alamin itu waktu di Aceh, Tamiang dan Medan. Oh, waktu jadi, pas kesana? Pas COVID pertama, COVID 2020, bulan Maret itu kan, saya ada di Aceh, Tamiang waktu itu. Terus dari Aceh, Tamiang saya menuju Sumatera Utara, Sumut, sampai Medan itu, kota Medan seperti kota mati, gelap. Tidak ada hotel satupun yang buka. Okay. Akhirnya saya direkomendasikan di Santika. Santika buka tuh ya Pak? Santika buka tapi resepsionisnya minggir, di pinggir, tidak di pintu depan. Resepsionisnya ada di kafe. Bisa begitu? Ngumpet gitu kan. Jadi maksudnya tidak publish lah ya, untuk bisa masuk ke situ gitu ya. Dan satu-satunya hotel yang buka waktu itu Santika, Kota Medan. Akhirnya saya buka di situ. Saya nginap 1 malam, besoknya saya sudah pesan tiket Traveloka untuk pulang. Saya pagi pulang dari Medan menuju Kuala Namu. Sampai Kuala Namu bandara sudah tutup. Jadi gimana? Bertahan di sana atau saya lewat udara nggak bisa, lewat darat apalagi ya betul. Satu-satunya jalan saya lewat laut. Akhirnya saya minta tolong sama kawan lewat laut. Ternyata laut juga tidak bisa. Akhirnya saya pulang ke Jakarta numpang kapal angkatan laut. Wow, ini keren dong. Ini keren. Kapal angkatan lautnya masih ingat nggak Bapak Iskandar? Ini masuk loh di dalam sini. Saya ingat kapal angkatan laut. Itu isinya hampir sekitar 300-an orang. Oh, banyak ya? Banyak. Karena itu pasukan waktu itu. Pasukan. Oh, pasukan semua, tidak ada penumpang yang lain. Tidak ada. Nah, kebetulan yang bawa saya ini angkatan laut. Ya udah, saya karena punya kenalan ya. Titip saudara saya. Yang penting dia sampai Jakarta karena mau puasa kan waktu itu. Saya bilang ya udah, perjalanan 5 hari 4 malam waktu itu. 5 hari 4 malam saya. Karena banyak berhenti gitu kan. Di Bengkulu terutama paling lama. Agak hampir 1 hari berhenti di situ. Oh, berapa lama jadinya? 5 hari 4 malam. 4 malam. 5 hari 4 malam. Kebayang ya. Medan aja biasanya 1 jam setengah, ini 5 hari 4 malam dong. Karena belain, Pak. Karena harus sampai Jakarta. Demi ya. Iya, kalau enggak saya enggak sampai Jakarta. Iya, enggak ada opsi lagi. Apa karena memang harus pulang ke Jakarta saat itu? Mau puasa. Oh iya juga sih, kalau mau puasa wajib pulang, benar. Waktu itu mau puasa kan, saya harus ngejar puasa pertama harus ada di Jakarta, di rumah dengan keluarga ya. Betul. Jadi saya harus pulang apapun, karena lewat darat nggak bisa, udara sudah tidak bisa. Ini opsi terakhir. Akhirnya alhamdulillah saya dikasih jalan bisa pulang gitu kan. UMKM yang Mbak pernah ceritakan gitu, ada beberapa opsi gitu kan. Ini loh UMKM, gimana jamnya dirubah gitu kan. Saya pernah berdiskusi juga. Jadi frekuensi orang keluar tuh paling banyak kan di siang.
Iya, betul. Ya kan? Dibanding malam ya. Dibanding malam. Malam banyak orang istirahat. Kenapa nggak malam? Oh iya. Ya kan? Betul. UMKM ini bisa Biarkan operasi. Biarkan gitu mereka kan? beraktivitas lah gitu ya. kan? Gitu. Apa karena memang pandeminya lewat malam-malam atau gimana? Bingung juga Saya juga nggak ngerti gitu kan. Termasuk PPKM kemarin yang jalan disekat-sekat, semua jalan disekat-sekat. Saya ngerasain juga efeknya ya, gitu. benar. Gitu kan. Harus putar balik itu udah sampai jauh, terus udah itu macet lagi kan? Betul. Saya mau lewat tol itu, mau keluar Mampang nggak bisa, mau keluar Polda tidak bisa, mau keluar DPR MPR tidak bisa. Akhirnya saya keluar Selipi, muter balik. Padahal tujuan saya Kejaksaan. Aduh, jauh sekali jadi muternya, betul. Akhirnya betul, saya betul. putar. Saya putar lewat kampus BINUS, ibaratnya kita potong-potong lah jalan, jalan betul, tikus. jalan tikus. Yang penting sampai ke Kejaksaan gitu kan. Berapa lama itu sampainya? Harusnya mungkin Harusnya kan 1 jam, 15 menit lah ya sampai. Jadinya ini, sampai 2 jam lebih. Wow. Mau nggak mau gitu kan. Tapi nggak macet tapi ya Pak ya? Nggak macet, tapi kan lewat jalan tikus kan lumayan juga kan. Betul. Kesian gitu kan, driver saya kesian masuk gang sana, masuk gang sini. Betul. Buat saya sebenarnya gini, penyekatan jalan pun nggak membuat efektif. Efektif, betul. Gitu loh. Bukan disekat jalan terus virusnya nggak mau Oh lewat iya, situ benar kan juga. nggak ngaruh juga. Betul. Saya bilang, saya nggak ngerti logika apa yang mereka pakai gitu, ya kan? Benar. Apa dengan mobilisasi massa, kalau lewat situ dengan mobilisasi massa. Mungkin kalau lagi ada yang banyak terkena COVID gitu lewat situ, langsung kena gitu orang-orang gitu nggak? Enggak juga. Nggak juga kan, harusnya. Juga, gitu kan. Virus itu kan datang dalam tubuh kan, imunitas tubuh yang rusak sebenarnya gitu kan. Dari pemberlakuan PPKM pertama di level sebelum level ya, PPKM pertama sebelum level, setelah itu kan baru tuh ada level 4, ada 3 betul. Segala macam. Dari pemberlakuan PPKM pertama itu saya sudah bilang bahwa pemerintah sudah gagal melakukan ini gitu. Karena apa? Semenjak dilakukan pemberlakuan PPKM, ternyata lonjakan COVID semakin up. Tinggi, betul. Semakin tinggi. Ini berarti ada yang salah. Betul. Kalau ada yang salah, tolong di stop. Gitu kan. Bukan malah diterusin ya. Bukan malah diteruskan gitu. Malah kan. tadinya mau ada PPKM 4, 5, 6. Ini sebenarnya bon cabe. Mohon maaf saya produk dikeluarin. Kepedasan sebenarnya atau bagaimana gitu. Ya kan? Ada PPKM level 4, level 3 gitu Yang kan. saya tahu menentukan kepedasan itu adalah level-level sekarang. Betul. Itu saya melihat kok seperti ini gitu kan. Iya. Main gayanya gitu, regulasi pemerintah seperti ini. Kenapa pemerintah nggak dari awal memberlakukan undang-undang darurat kesehatan? Oh iya betul, harusnya begitu. Harusnya seperti itu gitu kan. Karena saya yakin bahwa ya itu saya sampaikan tadi yang Mbak bilang bahwa hari ini negara sedang tidak baik, tidak kondusif, gitu kan, termasuk keuangan, gitu kan. Karena sejauh mana nih Pak Iskandar, kita melanjut ke keuangan ya sekarang ya. Sejauh mana Pak Iskandar tahu keuangan Indonesia ini lagi nggak beres atau tidak kondusif juga gitu? Kan bukan rahasia umum, bukan gitu rahasia ya? Sudah terpublish ya semua ya? Sudah terpublish. Hutang kita udah ribuan triliun. Utang, belum BUMN. Betul. Apalagi ya kan? kemarin pas haji, betul. Itu ada yang ikut serta. Betul. Bukan, sebenarnya kok kata saya sih bukan karena tidak diizinkan dari Mekahnya ya, maksudnya bukan dari pihak Timur Tengahnya kalau kata saya, tapi mungkin ada regulasi kita yang entah mungkin duitnya nggak ada atau bagaimana? Kita nggak tahu gitu kan. Kalau ini saya pernah berbicara dengan salah satu direktur utamanya BUMN itu bahwa hutang dia membengkak sehingga tolnya dijual. Jadi ada ruas tol, ada 5 ruas tol yang mau dijual, tapi 1 sudah terjual. Yang dijualnya ke siapa? Ke Cina waktu itu, ke Cina, ke korporat Cina. Korporat Cina. Jadi sekarang ini kita banyak barang-barang kita atau produk kita atau mungkin yang kita bikin itu dijual ke Cina gitu? Kalau barang saya kurang gitu paham. Tapi kalau BUMN ini kan konstruksi ya. Konstruksi betul, betul. Jalan berarti. Ya. Jadi ada 5 ruas tol yang memang dijual karena memang keuangan mereka sudah kredit. Dan direkturnya sendiri yang cerita ke saya gitu. Ini kita sudah dikuasai sekali sama daerah sana ya. Kita luar biasa. Sama negara itu ya. Apa mungkin sekarang jadi negara adik kuasa? Cina itu? Ya semuanya kan dengan datangnya mereka juga datang ke Indonesia banyak sekali gitu. Kesempatan itu kan tergantung yang mengasih ruang. Gitu kan. Betul. Ya kan?
Rumah saya nggak mungkin dirampok orang, dicolok. Kalau tidak ada yang memberikan kesempatan itu gitu ya. Kecuali saya kasih ruang dirampok. Betul. Kuncinya saya bukain, nggak saya gembok, ya kan. Pintu ruang tamu nggak saya kunci, leluasa dia masuk. Tapi kalau saya strike, nggak akan mereka masuk. Saya rasa itu. Terkait regulasi juga yang rusak kayaknya. Oh iya, otomatis regulasi. Kalau ini kan kita bicara negara berarti regulasi. Regulasi, betul sih. Pemimpin-pemimpinnya gitu. Bagaimana? Cobalah regulasinya diperbaiki supaya kita tuh aman, negara Indonesia tuh aman, damai, sentosa, tidak ada yang namanya hal-hal yang seperti inilah yang bisa merusak masa depan generasi anak milenial selanjutnya gitu loh. Iya nggak Pak Iskandar? Nah, Pak Iskandar sendiri gimana ngelihat anak generasi milenial yang sekolah tuh harus daring juga, gimana tuh? Nah, ini dia. Saya juga pernah bicara juga nih masalah terkait anak-anak kita yang udah hampir 1 tahun nggak sekolah. Iya betul. Ya kan? Saya pernah berpikir bahwa COVID ini ternyata kelihatannya punya agenda. Agendanya gimana tuh maksudnya? Agendanya ya kebodohan dan kebodohan. Kemiskinan. Karena hari ini anak-anak kita hampir 1 tahun tidak sekolah. Hampir 1 tahun banyak masyarakat kita yang di PHK karena pekerjaannya gitu kan. Saya bilang agendanya cuma 2, kebodohan dan kemiskinan. Akibat PHK miskin. Ya. Akibat daring bodoh gitu jadinya ya. Gitu kan, karena anak-anak kita nggak sekolah. Betul. Gitu kan. Kerjaan politik pun hampir close, tidak ada. Betul. Hampir tidak ada gitu kan, karena pilkada hanya terjadi di 2020. 2021 tidak ada pilkada, 2022 tidak ada, 2023 tidak ada, semua diakumulasi di 2024, ya kan, berbarengan dengan pileg dan pilpres. 2022 besok semua ada beberapa bupati, wali kota dan gubernur yang di PLT kan di 2022. Gitu kan, termasuk Bekasi. Bekasi ya. Termasuk Bekasi gitu kan. Nah, karena pekerjaan politik itu jarang lah ibaratnya. Saya lebih konsen, saya punya yayasan, Mbak. Yayasan apa tuh? Yayasan saya namanya Gong Indonesia. Yayasan bergerak dalam apa? Saya rehab narkoba. Udah lama? 2020 Februari. 2020 sebelum pandemi ya. Okay. Apa tuh yang dilakukan yayasannya? Saya merehab anak-anak narkoba yang sudah terkena dampaknya atau mau sebelumnya yang atau sudah kena, yang sudah kena ya? Ada kasus di polisi, di polsek, di polres, di polda saya ambil. Masuk ke dalam yayasan Gong. Yayasan gitu, rehab free. Itu ya, free. Gratis. Dari mana itu hasilnya? Asalnya? Apa? Maksudnya kan kalau free itu kan pasti kan ada awal nih pembiayaan dari mana sih? Oh gitu. Kerja sama siapa gitu? Itu saya tutup dulu. Nggak boleh loh. Itu rahasia. Itu rahasia, nanti kita kulik lagi di berikutnya ya teman Bisik mau. Soalnya kalau nanti saya buka saya dikubur sama kepala yayasannya. Iya. Oke lanjut. Nah dari situlah saya konsen untuk membantu anak-anak. Oke. Yang umurnya berapa tuh yang sudah kena itu berapa umurnya? Ya berkisar sekitar antara 20 sampai 40. 20 sampai 40 tahun gitu. Nah, di tempat rehab kita ini saya tidak mempunyai metode pengobatan seperti yang ada di tempat rehab lain, seperti di Lido atau yayasan apa tidak. Saya lebih konsen kepada adik-adik ini kita ajak bertanam, beternak, gitu kan. Mendekati alam ya. Betul, kita ajak ngobrol, diskusi. Kenapa sih kalian pakai ini? Kenapa sih kalian mau pakai ini gitu? Rata-rata karena keluarga, orang tua bercerai, karena ditinggal istrinya, karena ditinggal suaminya. Mereka tidak punya pekerjaan, tingkat pendidikan mereka rendah. Pergaulan mereka, lihat sekelilingnya mereka dengan lifestyle kan, gaya hidup yang wah. Mereka pengen punya barang yang bagus. Gimana caranya? Ya dia main-main itu seperti itu. Masuklah ke apa yang paling tinggi apa? Setelah di survei itu apa yang paling tinggi? Keluarga. Keluarga ya? Yang paling dominan. Perceraian antara orang tua ya. Anaknya ya efeknya. Atau suami yang ditinggal istri setelah bercerai. Istri yang ditinggal suami. Apa karena istri-istri atau yang biasanya melakukan istri atau suaminya? Apanya itu? Yang terkena rehab itu rata-rata istrinya atau suaminya setelah suami bercerai? Ada, istri ada. Istri ada? Ada. Yang begitu pisah sama suaminya bingung kan? Sampai segitu putus asanya iya, gitu? Mungkin karena
dari awal nikah nggak kerja, ya kan, ketergantungan kepada suami. Betul. Tapi kenapa jadinya awalnya ketergantungan suami terus habis itu ketergantungan narkoba, itu saya bingung. Harusnya ya, mungkin kan ketergantungan, bergaul kan ya, Mbak? Asli pergaulan iya gitu dong. Ya. Bergaul dengan kawannya sekitarnya. Atau mereka cuma sebenarnya jual aja supaya dapat uang. Iya. Awalnya begitu mungkin ya. Seperti itu. Tapi lama-lama mencoba. Betul. Ada juga yang paling banyak kasusnya adalah kenalan di media sosial. Kenalan di media sosial. Iya, jadi ada beberapa anak muda seperti yang saya keluarin itu di Jombang itu ada 5 orang dengan satu kasus yang sama. Gitu, kenalan di Facebook dengan cewek, cewek yang sama satu. Cewek satu. 5 orang ini kasus. Janjian bertemu, baru ketemu, flek ditangkap polisi. Ditangkap polisi, si ceweknya ini dites urin positif, anak ini dites urin negatif, karena kan memang nggak pakai gitu kan. Betul. Karena yang positif, maka rehab si perempuan ini dikeluarkan. Betul. Karena dia negatif, pasalnya pasal kurir, pasal bandar. Yeah. Itu yang saya keluarkan. Jadi memang agak alot mengeluarkan itu ke polisi gitu kan. Walaupun, karena pasalnya itu. Karena pasalnya di pasal 114. Tapi kan kalau dari bukti kan mereka memang tidak menggunakan, harusnya tidak masalah dong. Ya, memang agak alot itu saya bilang kan gitu. Saya bilang makanya perlu juga dalam hal ini Pak Kapolri baru nih, Pak Listio Sigit ini, dengan presisinya, gitu kan. Bapak Listio Sigit dengan presisinya, please, kan? Mendengarkan bisa benar-benar menegakkan hukum. Betul. Gitu. Karena di poin presisi itu salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum, benar. Ya kan? Benar. Terus ada juga pengawasan pimpinan terhadap bawahan. Ya. Nah itu di presisi itu saya sangat berharap. Jadi jangan salah dibenarkan, benar disalahkan gitu. Betul, ya? Itu yang saya selalu sampaikan ke beliau gitu kan, ke Pak Kapolri. Karena kebetulan surveinya Pak Kapolri saya buat nih. Oh gitu. Bapak Listio Sigit ternyata surveinya dibuat sama Bapak Iskandar Syah dari Atas Indonesia. Surveinya Pak Kapolri dan sudah publish. Sudah publish. Gimana elektabilitasnya? Tanggal 8 April. 8 April kemarin. Tahun ini ya? Kemarin saya publish. Bagus elektabilitasnya? Bagus. Harapan masyarakat tinggi ya? Tinggi. Untuk menegakkan? Untuk membenahi institusi ini institusi kepolisian pastinya. Masyarakat punya harapan, punya hope tinggi, ya kan, terhadap Kapolri yang baru, penegakan hukum yang benar, masyarakat tidak ada yang diskriminasi lagi. Jangan ada hoax lah ya, kalau bisa. Masyarakat ketemu polisi nggak takut. Betul. Karena hari ini kan masyarakat ketemu polisi takut gitu kan. Betul. Padahal kalau kita pikir polisi juga sama aja rakyat. Emang polisi ini malah robot kita gitu kan. Polisi juga yang gaji dari kita loh, dari pajak kita loh. Gitu kan, dari pajak. Jadi gitu. jangan sosok sombong loh gitu istilahnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu gitu kan. Dan itu tanggapan masyarakat di hasil survei saya. Kebetulan penanggap dari hasil survei saya waktu itu Pak Saud Situmorang, mantan wakil ketua KPK. Nah beliau yang ngasih masukan juga bahwa Polri tidak perlu takut dikritik, gitu kan. Karena dengan dikritik maka Polri akan jadi besar, gitu kan. Betul. Jangan alergi lah sama kritikan gitu ya, karena kritikan itu sebenarnya bisa membangun kita untuk lebih baik ya. Betul. Nah, itu tapi sudah hasil surveinya pun sudah saya sampaikan ke Pak Kapolri. Terus sekarang lagi menjalankan survei apa nih Pak? Survei yang terdekat saya sedang membuat survei elektabilitas partai di Kota Bekasi ini. Kota Bekasi? Iya. Punya yang warna kuning? Oh banyak. Semua saya survei. Semua saya survei. Belum terpublish tapi ya? Belum. Insya Allah tanggal 7, tanggal 8 selesai. Untuk yang menuju 2024 atau untuk menuju mana lagi? Iya, pasti arahnya ke situ. Terus arah Bapak Presiden gimana menurut pengamatan Bapak Iskandar Syah? Pasti ikutan bikin juga kan? Enggak, kalau survei Presiden saya tidak. Oh tidak? Saya nggak pernah. Waktu 2019 kita ditawarin sama Mas Arief Budiman, Ketua KPU, untuk membuat survei Presiden, tapi saya tolak. Kenapa? Saya nggak mau, karena saya membuat survei khusus 5 orang anggota DPR waktu itu.
Jadi saya nggak mau urusan dengan presiden sih. Karena ada urusan dengan anggota DPR. Karena saya membuat survei 5 anggota DPR, Mas Bambang Susatyo, Pak Effendi Simbolon, Mas Dede Yusuf. Terus alasannya apa tidak mensurvei Bapak Presiden? Karena sudah banyak lembaga survei yang ada di situ. Oke. Jadi malas untuk membandingkannya lagi gitu ya? Dan untuk menjadi perbandingan gitu ya? Dan lembaga survei ini kan terbelah. Ada yang di 01, ada yang di 02. Ya, kan? Betul. Saya nggak mau. Saya nggak mau masuk ke ranah itu, saya bilang. Saya cukup konsen di 5 anggota DPR yang hari ini saya sedang buatkan surveinya, mappingnya di dapil mereka. Oke, keren banget sih. Tapi mudah-mudahan ya hasil surveinya semua valid ya, tidak ada yang namanya hoax. Amin. Atau yang menyebabkan iri dengki gitu seluruh anggota lainnya gitu yang yang belum disurvei gitu kan. Terus bagaimana kira-kira mau diajukan lagi, siapa yang mau survei silakan ke Etos Indonesia gitu. Boleh. Anytime siap. Terima ya, siap ya. Iya, menghubungi aja Bapak Iskandar Syah kalau yang memang butuh survei, mungkin juga personal branding ya. Kalau produk belum ya Pak ya? Produk belum. Oke, terima kasih banyak Pak Iskandar Syah. Siap. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Sukses terus buat Etos Indonesia, lembaga survei Etos Indonesia. Amin. Dan doakan kami juga karena ini Bisik Mamu adalah podcast bukan perdana ya, kita baru soft launching hari ini teman Bisik Mamu. Mudah-mudahan Bisik Mamu ini podcast yang bisa memberikan inspirasi, semangat ya. Memberikan edukasi buat semuanya dan mungkin agak sedikit menggelitik. Kalau ada hal-hal yang negatif dari kami, tolong dibuang. Ambil sisi positifnya dari semua apa yang kamu aktivitaskan di dunia media sosial. Salam hormat saya, Sheila Dona, untuk acara Bisik Mamu ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Iskandar Syah. Sehat-sehat selalu semua.